قال قالوا وتعالى تذكر كيف فاء الانتفاع إفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة هذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضات وتمسك بشرع رسول الله سيدنا محمد رب الناس الأنبياء والصحيح الأزواجهم وقاتهم وصحابهم وصحابهم قلوبهم وخاتم الدين أنبياء الآخر يقول يا صاحب الخيرات فيا أخذ الموت والطيب في الأرض سيغدى من الزقاط وبني آدم نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم وصالح الفاتح الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua. Berkhusus nikmatul iman Islam kita sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita. Berkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita untuk kehidupan dunia ini yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran dari Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi ila awliya as-salihin bi darain amin. Yang terakhir kita masih dalam Durarul Quran, rangkaian ayat-ayat Durarul Quran tentang cara beribadah pada Allah SWT, penyembah pada Allah SWT. Terakhir ayat ini surah An-Nisa. Rangkaian pertama sudah di ayat 1 sampai ayat 1 surah An-Nisa, dan rangkaian berikutnya di ayat 26 sampai 28. Itu firman Allah SWT, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Yuridullahu, Allah berkehendak untuk menjelaskan kepada kalian syariatnya, kepada kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan menunjukkan jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian, ini jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kalian. Wa yatuba 'alaikum, ini daripada anbiya, orang sebelum kalian, daripada nabi dan orang soleh. Wa yatuba 'alaikum, dan dia menerima taubat kalian. Wa yatuba 'alaikum, Allah alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini Allah SWT mengabarkan
Allah berkehendak untuk menjelaskan pada orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, apa yang halal dan apa yang haram bagi mereka dari yang sudah disebut berupa hukum tentang mahram dan sebagainya di ayat-ayat sebelumnya. Juga di surat ini tentang anak yatim, tentang pernikahan dan sebagainya, tentang hukum perzinaan belum turun surat An-Nur. Maka dia sunnah qablikum, dan Allah juga kepingin untuk menunjuki kalian jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian daripada orang-orang soleh, jalan-jalan mereka yang terpuji dalam mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin untuk menerima taubat kalian daripada dosa. Meskipun sudah dijelaskan, syariat itu terkadang tidak luput kita daripada perbuatan yang menyalahi daripada syariat itu. Maka Allah menginginkan supaya Allah menerima taubat kalian. Jikalau kalian bersalah, Allah alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana dalam segala syariat dan apa yang dia tentukan. Karena Allah maha tahu, maka Allah juga maha bijaksana sehingga dalam menentukan syariat itu dengan kemaslahatan hambanya Allah lebih tahu. Ini sebenarnya tidak ada hukum untuk syariat yang melebihi daripada apa yang sudah Allah buat, dan kata dia Huwal Khallaqul Alim. Dia maha pencipta, dia maha tahu. Saya man khalaq, Latiful Khabir. Dia tahu siapa yang cipta dia. Malah Allah yang mencipta adalah Allah yang maha latif, maha lembut, dan maha teliti. Kemudian sehingga tidak ada syariat yang lebih adil, lebih bijaksana, melebihi syariat yang sudah Allah tentukan. Karena secara akal sehat, logika akal sehat, makin informasi yang dikumpulkan itu makin banyak, orang itu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan yang makin banyak. Nah, sekarang siapa yang lebih mengetahui dari Allah SWT? Ya, cuma kadang memang manusia ini layak toh, ya, suka melampaui batas. Allah harus terkena, dia merasa gitu. Ya. Dan kalau ikut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kata beliau, coba kalau antum perhatikan, kata beliau, evolusi hukum di dunia barat yang tidak mengenal Allah, direvisi, itu ujung-ujungnya mirip dengan syariat yang Allah tentukan. Mereka untuk mencapai itu perlu pengalaman berapa tahun, revisi. Ini sudah ditunjukkan oleh Allah, ini loh kesini. Kamu kesini ikut, kita masih ngeyel. Padahal kalau antum lihat, kata beliau, undang-undang di barat semua, itu kalau arahnya, ujungnya makin ke sini, itu makin dekat kepada apa yang sudah Allah tentukan di dalam syariatnya. Kalau Allah sudah ambil jalan pintas, sudah kasih kita jalan pintas, kita yang mau ruwet, cari hukum lain, cari. Kalau kita merasa diri kita pandai. Kemudian Allah yuridu yatuba alaikum. Di maknanya ayat ini adalah bahwa Allah menghendaki untuk menjelaskan syariat agama kalian dan kemaslahatan perkara kalian. Lagi mengatakan bahwa Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian apa yang bisa mendekatkan kalian dari Allah. Wayahdiyakum, dan Allah menunjuki, membimbing kalian kepada sunan al-lazim, kepada syariat orang-orang sebelum kalian. Ya, dalam hal ini terkait dengan apa-apa yang mahram yang disebut di ayat-ayat sebelum ini. Dan juga sebagian lagi mengatakan Allah yahdiyakum itu dalam arti yahdiyakum sunnah qablikum ay millatal hanifiyah, itu millat Ibrahim alaihissalam.
Allah menunjuki pada kalian millat, ajaran yang lurus daripada ajaran orang-orang yang sebelum kalian, millat Ibrahim hanifan, dan itu juga perintah dari Allah kepada Rasul untuk mengikuti millat Ibrahim. Anittabi millat Ibrahim hanifan. Ikutilah oleh Muhammad millat Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa yatuba alaikum, dan Allah berkehendak untuk memaafkan kalian dengan dalam apa yang kalian lakukan daripada dosa ketika sudah Allah jelaskan syariat-syariat itu berupa maksiat, untuk kembali kepada ketaatannya. Bagaimana mengatakan yatuba alaikum yuwaffiqukum litaubat, menolong kalian untuk taubat, dan Allah Maha Alim, Maha mengerti kemaslahatan hambanya dalam perkara agama dan dunianya, dan Allah Maha bijaksana dalam segala apa yang Dia atur berupa perkara dan hukumnya. Yang menasan oleh hukman kaum yuqinun, maka siapa yang lebih bagus hukumnya melebihi Allah bagi orang yang yakin. Semoga kita termasuk orang yang yakin. Amin ya rabbal alamin. Allah yuridu ayatuba alaikum. Allah ulang lagi di ayat berikutnya, ayat 27. Allah yuridu ayatuba alaikum, dan Allah berkehendak untuk menerima taubat kalian. Wa yuridu syaitan, wa yuridu alladziina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang yattabi'una syahawat, yang selalu berturutkan syahwatnya, keinginannya, yuridu kepingin, antamilu supaya kalian melenceng, menyimpang dengan mailan 'azima, dengan penyimpangan yang besar. Ya. Para pengikut syaitan daripada Yahudi dan Nasara dan para ahli zina waliyadzubillah yang mengikuti syahwat mereka, kepingin supaya kalian itu tamilu, melenceng, anil haq, melenceng dari kebenaran kepada kebatilan, mailan azima, dengan satu penyimpangan yang besar. Ya. Wallahu a'lam. Saya jadi teringat dengan ayat ini bagaimana orang-orang orang salibis di awal-awal Islam, ketika mereka tidak berhasil menguasai Islam secara jihad, secara peperangan, maka di tengah-tengah perang salib itu, di situ mereka mendapati bahwa kaum muslimin tidak bisa dikalahkan secara selama mereka masih berpegang pada semangat jihadnya dan sebagainya. Maka mulailah saat itu, tengah-tengah perang salib itu, mereka menyusupkan pada kaum muslimin khamr, menyusupkan wanita, menyusupkan macam-macam, baru dirusak. Ketika sudah hubungan mereka dengan syariat langit, dengan Allah Ta'ala, hubungan kaum muslimin sudah redup hubungannya, putus. Barulah mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Mencoba dengan pelacuran, prostitusi, khamr, macam-macam. Sebelum itu mereka tidak bisa mengalah. Ketika kaum muslimin ini, saya teringat ini yuridu tabi'una syahwat tamilu mailan. Orang yang mengikuti syahwatnya, kepingin kalian itu juga nyimpang juga seperti mereka. Dan mereka tidak itu. Apalagi Yahudi, kalau mereka tidak bisa beriman, ya kaum muslimin pun jangan beriman kalau bisa. Yahudi, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum annahul haq. Kemudian tabayyana haq. Karena hasud dari diri mereka sendiri. Jadi mereka sendiri hasud diri. Ketika mereka tahu itu benar, maka mereka tidak bisa dapat keabadian, tidak bisa masuk Islam karena hasudnya mereka. Maka muslimin pun tidak mau. Wadu lau takfuruna kama kafaru. Wadu lau takfuruna kama kafaru. Mereka kepingin seandainya kalian tuh kafir juga seperti mereka kafir. Soalnya enggak seperti orang ini, saya tidak dapat, kamu juga tidak boleh. Tapi kadang kita enggak rasa bahwa mereka tuh kepingin menarik ke sana. Kita malah ibarat kata peribahasa ikut permainan gendang mereka.
terjamin dengan tabuhan mereka. Ya. Kemudian Allah yuridu ayat itu yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu wa yakhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kepingin ya, untuk memberi keringanan pada kalian dalam syariatnya, dalam perintah dan larangannya. Ya. Dan apa yang Allah tentukan untuk kalian, maka Allah kepingin sebenarnya ingin memberi keringanan pada kalian. Oleh karena itu, dalam hal konteks hukum yang mendahului ayat ini, itu hukum dibolehkannya kawin dengan budak bagi orang yang tidak memiliki ongkos untuk menikah dengan wanita merdeka. Pamalam sati minkum taulan ayat al-musanatul mu'minah malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minah. Di akhir ayat itu Allah mengatakan zalika liman khasyiyal anata minkum. Siapa yang tidak mampu menguasai taulan, untuk taul, untuk kemampuan, tidak memiliki kemampuan untuk ayat muhsanat, untuk menikahi wanita baik-baik dari wanita merdeka, maka dipersilakan Allah menikahi budak-budak wanita yang mukmin, budaknya orang, sehingga mereka tidak perlu kasih mahar-mahal budak. Ya. Makan minumnya juga budak ikut tuan, ikut majikan. Tapi itu khusus bagi yang tidak mampu. Zalika liman khasyal anata, takut akan zina. Kalau dia tidak begitu, dia akan takut terjurus pada zina. Maka dibolehkan. Asalnya nggak boleh menikahi budak. Kenapa? Karena anaknya akan jadi budak juga. Anaknya dia akan jadi milik majikan dari budak perempuan itu. Dan dia harus tebus anak. Hanya memperosokkan anaknya kepada perbudakan. Gitu. Dengan alasan dia ingin menghindar daripada zina memang. Itu juga bahaya. Tapi memperosokkan anak itu pada perbudakan itu bahaya. Tapi bahaya zina lebih besar. Maka agama memperbolehkan. Nah, konteksnya begitu ayat ini kemudian diikuti walaupun semua hukum Allah itu Allah pasti kasih keringanan di semua rukhsah, dikasih semua hukum. Tapi di konteks ayat ini kan nyambungnya kepada ayat itu yang ada di sebelum ayat itu. Ayat tentang wal muhsanat. Ya. Maka Allah sebenarnya kepingin memberikan keringanan pada kalian dalam syariatnya. Kenapa? Karena Allah sudah tahu manusia itu lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dan Allah yang cipta manusia, masa Allah tidak tahu? Untuk membuat perangkat hukum bagi manusia yang Allah cipta sendiri, Allah lebih maha tahu tentang karakteristik, tentang ciri khas karakternya manusia itu. Khuliqal insanu dha'ifa. Maka karena manusia cipta dalam keadaan lemah, maka cocok bagi manusia itu untuk diberi keringanan dalam hukum-hukum. Masuk puasa yang kita akan menghadapi ini, Ramadan, ya Allah kasih keringanan. Ya Allah, minkum maridhan wa ala safarin fa'iddah. Ya min ukhra, seperti sakit, berada dalam safar, iddatun, maka hendaknya menghitung sejumlah hari itu untuk mempuasai di sejumlah hari yang ditinggalkan di ayamin ukhra, di hari yang lain untuk mengkodoknya. Dan begitu seterusnya dalam syariat-syariat Allah. Khuliqal insanu dha'ifa. Sebagian lagi menafsirkan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ai fi amri nisa, dalam perkara perempuan. Karena kaitannya ini kan tadi, kaitan ayatnya kan wal muhsanat, tentang menikahi wanita budak kan itu. Allah tahu manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam masalah perempuan. Maka Allah kasih keringanan di situ. Nah, kenapa? Karena yazab aklu indahun, ini hilangnya akalnya laki-laki di sisi perempuan. Sebaliknya Allah sebutkan di ayat lain tentang inna kaidakunna azim, sesungguhnya rekadaya kalian wahai perempuan adalah besar. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya rekadaya kalian perempuan besar. Giliran Allah bicara inna kaidah syaitan kana dhaif, maksudnya rekadaya syaitan itu dhaif. Tapi rekadaya perempuan Allah bilang azim, besar.
Ya. Allah bilang sendiri tentang reka daya dia, inna kaidi matin, sesungguhnya reka dayaku amat kuat. Itu istidraj dari Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian, pokoknya kalau dhaifan. Dan sini juga dinukil bagaimana lemahnya. Ya, dari situ Musa al-Kalim, kalimullah alaihi wasallam itu bersabda, berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi pada malam Isra Mi'raj ketika lewat di Sidratul Muntaha kepada Musa alaihi salam, apa yang ma faradallahu ala ummatik alaikum, apa yang Allah wajibkan pada malam ini khamsina salat. Allah merintahkan saya dengan 50 salat di kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan malam. Makanya dari situ Nabi Musa suruh minta kepada Allah, irji ila rabbik wasalut takbir. Kau kembali kepada Tuhanmu yang Muhammad. Kau minta keringanan kepada dia. Karena umat akan tutipu zalik, umat pun tidak bakal kuat. Ini balau tunas, aikad jarab tunas, qoblak. Saya sudah menguji coba kepada manusia sebelum kamu. Dan Israel itu sudah lebih kokoh daripada umatmu. Ya. Alama huwa aqal min zalik. Dari sesuatu yang lebih sedikit dari 50 sholat, tapi mereka tidak mampu. Katanya Musa alaihissalam, mereka tidak mampu. Ajazu. Ya umatnya kata Abu Asman suara puluban. Umatmu lebih lemah lagi. Apa namanya, pendengarannya, penglihatannya, hati, akal pikirannya lebih lemah lagi dari umat saya. Makanya kembali beliau SAW sampai digugurkan 5 kali sampai kepada 5 kali sholat bagian khomsan. Itu pun masih disuruh kembali lagi dalam riwayat oleh Nabi Musa SAW, Rasulullah suruh kembali lagi. Wadistahya itu min Rabbi, soalnya dalam Bukhari. Dan saya sudah malu kepada Tuhan saya. Ya. Kemudian hunna khumsuna. Itu 5 sholat, tapi pahalanya seperti 50 sholat. Jadi waktu yukhaffifa ankum, Allah kepingin untuk memberi keringanan kepada kalian. Khuliqal insanu dha'ifa, dan memang manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Yusahil alaikum, Allah kepingin untuk mempermudah atas kalian dalam urusan syariat. Dan banyak Allah memudahkan dalam syariat-syariat seperti yang sudah kita bahas tadi, contoh-contoh pemudahan, ya, peringanan dalam syariat. Ya. Sesuai dengan janji Allah. Dalam kitab-kitab terdahulu di antara sifat umat Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Allah akan meletakkan beban dari umat itu. Itu apa sifat umat Rasulullah di kitab kedua yang Allah sebutkan surat Al-A'raf. Dan yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Allah ingin meletakkan daripada beban berat daripada mereka dan juga aghlal belenggu yang dahulu ada pada mereka sebelum umat sebelum itu. Maka diringankan dari umat Rasul SAW. Dan dikatakan umat ini umat marhumah, umat yang disayangi oleh Allah. Allah ridho dengan sedikit daripada amal dari umat ini dan diganjar oleh Allah dengan berlipat ganda, walhamdulillah. Karena Allah sendiri yang mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Lemah apa? Lemah, gampang diumpamakan oleh syahwatnya sendiri, oleh godaannya, oleh syaitan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan. Kemudian khuliqal insanu dha'ifa. Ham ilahi du'fana karena nuqawmun du'afa. Mana kata Al-Wali Hafsir ya ham ilahi du'fana, maka rahmatilah kami, ya Tuhan kami dalam kelemahan kami, pada nuqawmun du'afa,
sehingga kami adalah kaum yang lemah. Kulikul insanu dha'ifa. Minta jatanimu kabair matun anhu nukafir ankum sayyiatikum. Itu di ayat berikutnya, rangkaian ayat 31. Di ayat 29 dijelaskan tentang larangan untuk memakan harta sama kalian secara batil bila takut tijarah, dan larangan untuk membunuh diri kalian. La taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, punya Allah terhadap kalian tuh amat penyayang. Ini kan diri saya tidak bisa. Kita tidak punya badan yang mencipta Allah. Makanya muktamad, pendapat muktamad sebetulnya tidak boleh dilakukan kecuali karena darurat itu. Karena orang mendonorkan, donor siapa? Bukan punya dia. Kalau punya dia, dia kasihkan tidak apa-apa. Ini punya siapa? Bukan punya dia. Dia mau kasihkan tidak boleh. Punya dia. Kecuali darurat. Itu pun dianukan karena darurat. Nah, manusia sendiri punya, tak memiliki apa yang dia punya ini tadi dari tubuhnya. Kemudian ada walaupun barukum batil betul hukam. Ayat 31, ayat 30. Pembaca dari kautuan rumah faswa nusli naroh, karena siapa yang melakukan itu secara udwan wa zulman, secara udwanan wa zulman, secara melanggar hukum dan zalim, melampaui batas dan zalim, maka sofa nusli, kami akan memasukkan dia naron kepada neraka, wa kana dzalika al-yasira, dan itu mudah, amat mudah bagi Allah Ta'ala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum. Kalau kalian tajtanibu, jika kalian menjauhkan diri dari kaba'ir ma tunhauna anhu, dari besar-besarnya apa yang kalian dilarang darinya, nukafir ankum sayyiatikum, maka kami akan mengkafarah dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Menudkhilkum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kalian ke mudkhalan karimah, ke tempat masuk yang mulia, itu surga Allah SWT. Mudkhilal jannata bighairi hisab, mudah kita dimasukkan pada surga tanpa hisab. Wala tatamannau ma faddalallah. In tajtanibu kaba'ira mutamattununa anhu kafirhum sayyiatikum. Jika kalian tajtanibu, menjauhkan diri, kaba'ira ma tunhauna, besar-besarnya apa yang kalian dilarang darinya, ini dosa besar, nukafir ankum sayyiatikum, kami akan kafarah dari kalian kesalahan-kesalahan kalian berupa sholat menuju sholat yang lain, dari sholat ke sholat, di Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, semua itu merupakan pengkafarah. Majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa besar. Majtuni batil kabair. Syaratnya kalau dijauhi dosa besar, maka semua bisa jadi kafarah. Misalnya dia menjauhi dosa besar, sholatnya bisa kafarah, Jumatnya, Ramadannya, hajinya, umrah, semua bisa jadi kafarah bagi dia. Menjauhi dosa besar. Mudkhulu mudkhalan karimah, dan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, huwal jannah. Ya. Dengan Ahlul Madinah membaca dengan memfathahkan mim madkhalan, juga di surat Al-Hajj. Madkhalan ay mawdi'ud dukhul. Madkhalan karimah. Ya. Yang lain itu membaca dengan mudkhalan, ini masdarnya idkhal, mudkhalan dengan pemasukan yang mulia. Bukan masukkan kalian pada tempat masuk, pemasukan yang mulia, mudkhalan karim.
Tapi kalau darah kan masih ada tajaddud, ya. Lebih ringan daripada donor kayak ginjal itu kan tidak bisa diperbarui. Kalau darah itu kan terus perbarui. Cuma di situ masalahnya kan masalah najis dan sebagainya. Tapi itu kan diperbolehkan untuk darurat. Karena tidak mungkin orang menolak ditolong kecuali dengan adanya ya semacam bank darah itu, menolong nyawa orang. Pada asalnya tidak boleh bukan karena itu. Ya, memang ya bukan milik kita, cuma itu ada tajaddud. Ini madaratnya lebih ringan daripada mendonorkan anggota badan. Nah, anggota badan meskipun sudah mati, umpama dia wasiatkan untuk mendonorkan, tidak boleh sebenarnya. Wasiatkan kan syaratnya mewasiatkan sesuatu yang dia miliki, lah sedangkan tubuh ini bukan milik dia. Maka tidak boleh dia mewasiatkan sesuatu. Kemudian, walaupun ada penggunaan daripada orang yang sudah meninggal digunakan untuk yang hidup, ya karena kalau diperbolehkan ya alasannya darurat saja. Karena menyelamatkan nyawa orang. Itu saja, pada dasarnya tidak boleh. Tapi kadang-kadang tidak boleh itu bisa diperbolehkan kalau memang darurat. Darurat itu bihul mahdurat. Tapi darurat itu qadar bi qadriha. Darurat itu memperbolehkan segala yang tidak boleh. Kenapa? Ya tetap kan nyawa manusia, jangan-jangan orang kafir. Burung saja dikatakan di Sahih Bukhari, man saru azar'an. Maikul khairu. Kalau bikul lima, apa? Sodaka wa lahu ajru sodako. Rasulullah di Bukhari itu, siapa yang nanam satu tanaman terus kalau tanaman itu dimakan burung, maka bagi dia itu pahala sodako. Halil bahim lana ajrun, ya Rasulullah, sampai sahabat tanya, apakah bagi hewan masa kita kasih ke hewan juga dapat pahala ya Rasulullah? Nah, ikuli zika bidin rotubatin ajrun. Bagi setiap suatu makhluk yang memiliki hati yang basah, yang masih berteguh, yang hidup, semua apapun yang hidup, kita kasih berbuat baik sama orang yang hidup itu ada pahala. Pojok orang kafir yang masih manusia, ada hayawan. Itu pun hewan sekali. Ini masalah. Kemudian itu masalah, bagi kalau kafir zimmi itu ada masalah. Kafir zimmi masih, kalau kafir harbi itu darah kan bukan kita yang menggunakan, kecuali kalau kita tahu. Kalau kafir harbi ya memang jelas tidak boleh. Itu kalau kita tahu lah, kalau di bank darah itu kan kita tidak tahu darah itu benar siapa. Ya aghlabidhonnya kita ya selama di Indonesia insya Allah ya kafir zimmi. Bukan ke kafir harbi. Ini ada masalah. Oh, itu untuk menyelamatkan manusia. Kayak sama kayak kita di jalan. Ada orang kecelakaan. Masa kita mau tanya, kamu ini Hindu apa Konghucu, Gatot-lucu, Darmo Gandul? Ya orang namanya manusia, kecelakaan ini kita tolong. Tidak ada wala itu Kristen, wala itu Nasoro, wala itu Yahudi. Ada. Ya kemanusiaan. Ya, tadi itu kan saya beri ilustrasi dari hadis Rasul bahwa jangan-jangan kata Rasul, ya orang nanam dipatuhi burung tanaman. Itu bagi dia pahala saudara. Sampai sahabat heran, masa iya binatang kita dapat pahala saudara, itu binatang, bagaimana manusia? Ya kan anjing dan banyak lagi. Ya kan yang diberi minum siapa? Kalau lihat amalnya itu gara-gara abang ngasih minum anjing itu dia dapat pahala, bahkan dimasukkan surga. Karena amalnya juga. Kemudian apa namanya? Apa lagi itu? Inta jatani buka bayar. Buka fir'aun sayyatun tafulkum mutufalan karima. Maka memasukkan dengan tempat masuk yang baik. Semuanya mulai jamaah wafi. Dikatakan kata Rasulullah SAW tentang hari Jumat itu Salman Al-Farisi kuala Nabi SAW
dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian dari Salman Farisi berkata kepada saya, siapa Nabi SAW, apa kau tahu apa itu hari Jumat? Qultu yaumul ladzi jama'a wafi ayam jama'a wafi. Ya. Dia bilang itu adalah hari di mana Allah mengumpulkan pada hari itu ayah kita itu Adam, abakum. Walakin adri ma yaumul Jum'ah. Rasul menjawab bahwa saya tahu apa hari Jumat itu, bahwa la yatatarraju faidul fuhuruh. Tidaklah seorang itu bersuci lalu memperbagus bersucinya hari Jumat tadi. Waliyatil Jum'ata, kemudian mendatangi Jumat, wayunsitu, lalu dia tenang, ya, tenang untuk menyimak dan sebagainya, hatta ikir imam sholat, sampai imam menyelesaikan sholatnya, illa kana kafaroh, kecuali akan menjadi Jumat itu kafaroh bagi dia, mabainu bal Jumatil mukbilah, antara dia dan antara Jumat itu dan sampai Jumat yang mukbil yang akan datang, majtuni batil maqtalah, selama dia menjauhi pembunuhan atau dosa besar atau suka besar. Begitu juga dikatakan dalam hadis yang lain, ma min abdin yusalli as-salawatu khumsu sumur Ramadan yukhrijus zakat as-sayyid kabair as-sab'a ila futir apa pujiannya tsumma qila lahu udkhul bi salam. Tidaklah orang itu menjaga sholat lima waktunya, berpuasa Ramadannya, menunaikan zakat bagi yang sudah mampu, maka lalu dia menjauhi dosa besar yang 7, itu syirik, durhaka pada orang tua dan seterusnya. 7 dosa besar, menjauhi dosa besar, kecuali akan dibukakan bagi orang itu pintu-pintu surga, dan dikatakan pada dia, udkhul bisalam, masuklah kau surga dengan selamat. Kemudian juga apa itu dosa besar? Dosa besar yang paling masyhur itu tentang hadis 7 dosa besar, itu diantara dosa besar yang paling jajaran dosa besar yang paling besar. Ijtanibu sabil mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Apa itu yang Rasulullah, itu dosa besar yang besar. Wa ma hunna, apa itu 7 yang membinasakan mubiqat itu? Asyirku billah, syirik, qatlun nafas. Pucuknya dosa besar adalah syirik. Makanya, makanya dikatakan dengan kita sering sampaikan bahwa kebaikan apa, ya, kebaikan apa yang sebanding dengan dosa syirik. Nah, itu untuk menghantam pola pikir sebagian orang. Oh, ini kan Muslim, dia kan sudah baik, berbuat baik gini aja. Baik apa? Wong Tuhan yang dia nyipta dia, Tuhan yang mengadakan dia, Tuhan yang memberikan dia segalanya, dia sekutukan. Baik macam mana? Kata dia baik benar. Ini pola pikir yang salah. Rasulullah menuntut Tuhan untuk memasukkan semuanya kepada surga, semua agama sama dan sebagainya lain. Sudah sering saya jelaskan masalah itu. Najib, asyirku billah, syirik kepada Allah. Membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan benar, sihir, ya, memakan riba, makan harta yatim, berpaling dari peperangan, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Alhamdulillah. Juga di riwayat yang lain sama dengan itu, ashabul mubiqat, 7 perkara yang disebut sebagai al-mubiqat yang membinasakan, itu termasuk dosa besar. Kemudian dan 7 dosa besar bukan hanya 7. Ya, memang yang masyhur adalah hadis Sabul Mubiqat, tapi banyak juga hadis lain yang menunjukkan tentang dosa-dosa besar selain daripada 7 perkara yang disebut tadi. Di antaranya dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Hakim dalam Mustadraknya daripada
sahabat Umair bin Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW Rasul pernah berkata dalam haji wada, ala inna awliya Allah al-musallun wa yuqimu salatul khamas likulli balai sum Ramadan yatasib saumah karena annahu alaihi haqqun yu'ti zakata malih yatasibu yatasibu kabair radinahullah. Dikatakan awliya Allah, orang-orang yang cintai Allah adalah orang-orang yang sholat, yang memberikan sholat 5 waktu, menunaikan puasa Ramadan, mencari pahala daripada puasanya, mencari pahala daripada zakatnya, menjauhi dosa-dosa. Terus ada seorang tanya, ya Rasulullah, mal kabair, apa itu? Dosa besar. Maka Rasul menjawab tis'un, 9. Jadi kan 10. Dan banyak riwayat yang lebih banyak dari ini. Itu menunjukkan bahwa dosa besar tidak terbatas pada 7 itu, tapi beberapa yang dinas. Tapi yang terkenal itu 7 tadi. Yang 9 ini syirik pada Allah, membunuh, tadi sudah disebutkan, lari dari medan perang, makan harta anak yatim, makan riba, menuduh orang baik-baik, apa namanya, untuk bahwa dia melakukan zina, durhaka kepada kedua orang tua, ya, istihlalul baitul haram, menganggap halal negeri Allah yang haram, sembarangan terhadap apa yang ada di Baitullah, melanggar kehormatan Baitullah, ya, kiblatukum ahyar wa matan, ini kiblat kalian tadi, itu diantara dosa-dosa besar. Juga riwayat yang lain daripada hadis yang sudah ada banyak sekali. Daripada hadis-hadis yang menyatakan tentang dosa besar lain daripada 7 tadi. Itu ilhad di Masjidil Haram, melakukan perbuatan yang menyimpang di Masjidil Haram, merusak kehormatan Masjidil Haram, itu masuk dosa besar. Kemudian qadzful muhsanat dan seterusnya tadi itu juga termasuk dosa besar. Kemudian membunuh dan sebagainya, sihir, syahadatuz zur, di riwayat yang lain ditambah dengan persaksian palsu, saksi palsu, qauluz zur, ucapan yang palsu, itu masuk dosa besar. Kemudian juga disebut di ayat yang lain di akhir surah Al-Furqan tentang dosa besar, walladzina la yu'minuna wa ilahan akhar wa yaquluna nafsul allati haram wa ila bil haqq wa la yaznun. Yang berbeda dengan sama juga belau dan seterusnya sampai pada ayat 68 di surah Al-Furqan. Khamr dan sebagainya, termasuk dosa perbuatan zina dan sebagainya, meninggalkan sholat, terpus sholat dan seterusnya. Itu semua termasuk dalam jajaran dosa besar. Kemudian ya, masuk dosa besar adalah mencaci maki ayah dan ibunya. Bagaimana semasa orang mencaci maki ayah ibunya? Iya, dia mencaci maki orang tua orang lain, maka orang itu mencaci maki orang tuanya sendiri, sehingga dia menjadi penyebab dari dicaci makinya orang tuanya. Itu masuk dosa besar. Banyak lagi dalam banyak riwayat. Sehingga tidak terbatas pada 7 tadi itu, tapi 7 itu yang paling, boleh dikatakan paling besar di antara jajaran dosa besar yang dikenal dengan sab'ul mubiqat tadi itu. Dua. Ya, termasuk yang menyebabkan artinya bukan mencaci itu bukan secara mutlak, tapi yang menyebabkan itu kemudian mereka mencaci Allah SWT, mencaci kepada agama Islam. Penyebabnya adalah kita, maka kita menjadi penyebab itu. Juga termasuk yang berkabar kata Rasulullah, irdu rajul al-muslim. Ya, wasabbatani wasabbah. Jadi mencacat kehormatan seorang muslim dengan cemarkan nama baiknya, membuat fitnah, hoax, dan sebagainya. Itu juga bukan dosa kecil. Sabbatani wa sabbah, caci maki
sama muslim. Ya. Itu termasuk dosa besar. Termasuk di riwayat yang lain dosa besar ada apa minal kabair jam'u baina sholatain, menjamak antara dua sholat tanpa ada sebab yang syar'i. Tarkus sholat dan sebagainya. Kemudian putus asa dari rahmat Allah, termasuk dosa besar. Suudzon pada Allah, pada makhluk Allah dan sebagainya. Kemudian intinya semua itu yang yang warid dalam hadis, karena itu tidak bisa kita ada banyak sekali definisi dari ulama seperti dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Taubah tentang apa sih pemisah antara dosa besar dan juga dosa kecil. Udukhalan karim. Kalau tatamanna ma fadlu bi fadlu ala ba'din rijali nasib maktasabu wa li nasibum mimma maktasabna was'alu min fadlih innallaha bi kulli syai'in alim. Dan janganlah kalian wala tatamanna ma fadlu bi ba'dukum ala ba'din. Janganlah kalian iri terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Rijali nasibun, maktasabu bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasib maktasabna, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alu wa min fadlih, mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bi kulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. La tatamannaw ma fadalla ba'dukum ala ba'din. Jangan kalian berangan-angan menginginkan apa yang sudah Allah utamakan dengan sesuatu tadi kepada sebagian kalian atau sebagian yang lain. Dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, itu laki-laki berperang. Dan dia bisa bilang, kami perempuan tidak bisa berperang. Dan laki-laki punya 2 kali lipat dari dalam warisan daripada perempuan. Kata Ummu Salamah. Maka turun ayat ini. Yang bertanya Ummu Salamah. Bu, ya sama, kita juga disuruh ikut perang juga. Dan kita juga punya bagian dalam warisan yang sama. Maka turun ayat ini. Wala tatamannaw ma fadlallah. Jangan kalian iri terhadap apa yang sudah Allah lebihkan dengan sesuatu apa tadi untuk sebagian kalian atau sebagian yang lain. Dalam riwayat yang lain, perempuan-perempuan itu bilang ke Rasulullah, wah aku aja lihat. Kami lebih berhak untuk mendapat tambahan untuk kelebihan ya Rasul. Karena kami ini makhluk yang lemah. Katanya perempuan-perempuan. Karena perempuan itu yang kelihatannya orang lemah kan. Kekuatannya itu terletak pada kelemahannya. Dan kita kadang nggak tega kita. Kemudian maka turun ayat ini, wala tatamannaw ma fadalla ba'dukum ala ba'din. Jangan kalian iri atas apa yang Allah lebihkan dengannya atas suatu sebagian kalian dari atas sebagian yang lain. Seperti dalam ayat waris li zakari mithlu hadzil untayain, bagi satu laki-laki itu seperti bagian 2 perempuan. Kemudian ketika turun ayat ini, rijali lidzakari mithlu untayain, para laki-laki berkata, kami berharap kami diutamakan atas perempuan dengan kebaikan kami di akhirat nanti.
sehingga pahala kami itu berlipat bagaimana dilipatkan kami dalam hal waris atas perempuan. Maka turun ayat ini, lirijali nasibun, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka kerjakan berupa pahala. Walinisa'i, perempuan pun ada bagian daripada pahala yang mereka kerjakan. Menurut sebagian dari tafsir maknanya ya, untuk masalah amal bagi laki perempuan kesempatannya terbuka sama. Minta karena unta menambil soleh Allah. Siapa yang beramal soleh minta karena sampai laki-laki itu perempuan sama. Di mata Allah. Tapi ada beberapa yang memang Allah kasih kelebihan seperti dalam hal waris, dalam hal karena dia ada tanggung jawab nafkah dan sebagainya laki-laki. Ini Allah kasih lebih. Dari situ kita katakan bahwa adil itu bukan harus sama kan, tapi proporsional. Semua adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil, bukan sama rata. Dan semua jajannya dikasih 5.000, yang TK senang 5.000, yang SD, yang SMP SMA buat beli apa 5.000, katanya anaknya. Nah, itu bukan adil, itu sama rata. Adil itu proporsional, sesuai dengan posisi tempatnya, itu adil. Was'alullah min fadlih, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Maka Allah melarang di sini daripada mengangan-angankan keutamaan yang Allah berikan pada orang lain, karena itu benih-benih daripada iri, sifat iri dari situ. Benih-benih dan iri itu tidak lain adalah mengangan-angankan hilangnya nikmat dari orang yang diberi nikmat. Itu kan pengertiannya hasud. Terlepas dari nikmat itu supaya diberikan pada dirinya atau tidak. Itu pengertian daripada hasud. Na'udzubillah min, itu haram. Dengan ghibthah, itu hasud yang baik. Itu kepingin seperti orang lain tanpa kepingin nikmat itu hilang dari orang itu. Itu namanya ghibthah. Itu iri yang baik. Was'alu min fadlihi, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, ay min rizqih, dari rezekinya. Sebagian mengatakan ay min ibadate, minta kepada Allah kekuatan untuk ibadah, taufik kepada Allah dari Allah SWT. Dan dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, Allah memerintah kita untuk meminta, tidak mungkin Allah merintah untuk minta kecuali Allah sudah janji untuk memberi. Inna Allah kulli syai'in alim, inna Allah kana kulli syai'in alima. Punya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Kemudian Allahu a'lam bishawab itu. Jadi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, udah di sana. Itu nanti rangkaian ayat 36 sampai 41. Walaupun iya-nya terakhir sampai di